Waalaikumsalam dokter. Baik, kita mulai ya kuliah pada malam hari ini terkait dengan keanekaragaman hayati yang mempunyai efek pada sistem reproduksi wanita. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Terdengar jelas dokter. Oke, baik. Eh, kita mulai slide-nya, tolong. Ya, jadi sistem reproduksi pada reproduksi wanita itu ada beberapa herbal ya atau tanaman yang mempunyai efek pada sistem reproduksi wanita. Nah, beberapa memang sudah diteliti secara saintifik, namun beberapa itu masih dalam evidence base. Jadi evidence base itu adalah penggunaan di dalam herbal tersebut di masyarakat dan ternyata terbukti begitu. Jadi misalnya dari nenek moyang kita gitu ya, itu ada kebiasaan misalnya menggunakan sirih sebagai antiseptik begitu. Nah, terus hal itu diturunkan secara turun temurun ke anak cucu begitu, dan ternyata memang juga berefek gitu ya. Jadi misalnya untuk uh, antiseptik bahkan untuk membilas vagina juga gitu ya, kalau keputihan gitu tuh zaman dahulu gitu itu menggunakan sirih gitu ya. Nah, sampai sekarang kemudian kan ada juga produk sirih ya, tapi untuk ini ya, pembilas itu dari daun sirih gitu ya. Nah, namun uh, ada yang sudah diteliti secara saintifik, artinya diuji secara laboratorium, kemudian memang dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan herbal gitu ya, kemudian diuji statistik gitu, tapi ada juga yang belum gitu ya. Jadi uh, pada kuliah ini nanti akan disampaikan beberapa yang sudah diteliti dan beberapa yang berdasarkan evidence base. Nah, terkait dengan efek bahan alam pada sistem reproduksi wanita, itu ada yang bersifat uterotonik, jadi menguatkan ya, memperkuat uterus, kemudian jadi menyebabkan kontraksi uterusnya meningkat. Terus uterorelaksan berarti kontraksinya tidak meningkat ya, relaksasi uterusnya. Kemudian sebagai kontrasepsi, dan juga ada pelancar ASI ya, pelancar produksi ASI untuk laktasi, untuk kesuburan ya, terus juga antiseptik dan juga sebagai sebagai penunjang pengobatan untuk infeksi saluran kemih ya. Slide berikutnya. Nah, ini uterotonik. Yang dimaksud uterotonik itu adalah pada proses persalinan itu ya. Jadi kontraksi uterusnya meningkat, itu pada trimester 3 juga nanti akan menginduksi persalinan. Terus kemudian juga mengembalikan setelah postpartum, mengembalikan uterus ke ukuran awal. Jadi mempercepat terjadinya involusi uterus gitu. Itu. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini ada daun katuk ya. Daun katuk itu sebenarnya juga sebagai uterotonik, tapi juga bisa sebagai pelancar ASI ya. Jadi untuk laktasi itu daun katuk fungsinya adalah seperti itu. Jadi pada
ibu-ibu yang melahirkan, itu biasanya kan ASINya ada yang langsung bisa produksinya bisa mencukupi bayi ya, tapi ada juga yang masih di awal-awal itu produksinya masih tidak maksimal. Nah, itu biasanya dibantu dengan asupan makanan, salah satunya daun katuk gitu ya. Biasanya dimasak atau di ya di ini kan sebagai sayur sayur bening kayak sayur bayam gitu loh. Mungkin sekarang agak sulit mencarinya, tapi kalau sebenarnya di kampung-kampung itu masih ditemuin ya, banyak ditanam daun katuk gitu. Nah, ini kalau dari taksonominya kalian bisa baca sendiri ya, mulai dari kingdom sampai kemudian spesiesnya. Ini zat aktifnya rata-rata zat aktif pada tanaman herbal itu, bahan alam itu adalah uh, senyawa steroid, kemudian flavonoid, polifenol gitu yang bersifat oksitosin ya kalau di sini. Nah, ini meningkatkan kontraksi otot polos pada uterus dan juga meningkatkan produksi ASI ya. Slide berikutnya. Nah, ini sudah ada penelitian ini ya terkait sama daun katuk gitu ya. Jadi di situ ada penelitiannya efektivitas ekstraksi alkaloid dan sterol daun katuk Sauropus androgynus ya, terhadap produksi ASI dan juga studi etnomedicine daun katuk ini ya di daerah Bantul gitu ya. Jadi etnomedicine itu adalah penelitian terkait dengan penggunaan ramuan gitu, ramuan dari nenek moyang gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu daun katuk digunakan sebagai makanan gitu, maka terus kemudian diteliti gini, etnomedicine itu maksudnya ya, dan di dilihat faktanya di masyarakat. Nah, kalau pada penelitian yang dilakukan oleh Soraya itu pembahasannya adalah pada daun katuk itu memang ditemukan steroid dan polifenol ya sebagai senyawa aktifnya, itu dapat meningkatkan kadar prolaktin ya. Kadar prolaktin dan kandungan alkaloid dan sterol juga dapat meningkatkan metabolisme glukosa dan sintesa laktosa sehingga produksi ASI-nya meningkat. Itu pembahasan di jurnal yang sudah melakukan penelitian pada daun katuk gitu. Slide berikutnya. Nah, ini adalah nanas ya. Nanas ini memiliki zat aktif enzim bromeolin. Ini juga efeknya meningkatkan kontraksi otot polos pada uterus ya. Nah, sudah dilakukan penelitian secara in vivo atau menggunakan hewan coba. Biasanya hewan coba yang digunakan adalah mencit atau tikus ya. Nah, ini ternyata didapatkan data bahwa penelitian tersebut dilakukan pada mencit yang hamil ya. Kemudian diberikan ya, biasanya dibandingkan mencitnya diberi perlakuan, diberikan nanas ini sama kelompok mencit yang tidak diberikan nanas ya pada mencit hamil. Kemudian nanti dilihat pada fetusnya ya. Jadi anak mencitnya itu kayak gimana. Nah, ternyata mempercepat proses persalinan, namun dikatakan memiliki efek teratogenik yang signifikan, artinya memiliki efek teratogen. Teratogen itu toksik pada janin yang nantinya bisa menyebabkan cacat bawaan gitu. Ya, itu kalau pada mencit. Ya. Nah, kalau pada manusia belum dilakukan uji coba sampai mengetahui efek toksisitasnya ya. Beberapa penelitian memang masih
meneliti bagaimana efek dari ekstrak nanas itu lebih banyak positif atau negatifnya. Kalau secara tradisi kebiasaan itu biasanya kalau di awal-awal kehamilan disarankan tidak mengkonsumsi nanas gitu karena nanti terjadi kontraksi gitu ya. Tapi itu belum diteliti secara eh, saintifik ya. Baik, slide berikutnya ini adalah cincona atau kina ya. Jadi kina ini ada taksonominya. Nah, cincona atau kina ini biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit malaria ya. Jadi kulit batang kayunya ya, terus daunnya juga gitu. Nah, ini rasanya pahit sekali nih kina ini ya. Nah, pada cincona ini itu sebenarnya ada beberapa uh, senyawanya ya. Di sini kok nggak ada ya, kok hilang gitu ya. Ya, jadi kalau yang di cincona ini sebenarnya dia memiliki ini alkaloid ya, senyawa alkaloid yaitu quinin ya, quinidin itu ya. Nah, quinin ini secara mekanisme farmakologinya ternyata meningkatkan kontraksi otot polos dari uterus gitu. Jadi meningkatkan kontraksi otot polos uterus ya. Baik. Kemudian lanjut, ini ada Solanum nigrum ya, ranti. Ini juga agak sulit dengan caranya kayak apa ya ini ya. Nah, ini Solanum nigrum. Ya, ini juga diketahui memiliki zat aktif terpenoid dan steroid yang setara atau fungsinya sama kayak oksitosin. Jadi meningkatkan juga kontraksi otot polos uterus. Tapi saya coba nyari masih belum banyak penelitian ya terkait sama rantri ini. Ranti ya, bukan rantri. Yuk slide berikutnya. Nah, ini kalau rumput Fatimah ini sudah banyak penelitian yang dilakukan. Jadi Labisia pumila atau rumput Fatimah ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kalian orang tua atau saudara kalian ada biasanya pulang umroh atau haji itu biasanya dulu ya suka bawa rumput Fatimah begitu. Jadi yang dibawa itu bentuknya kering seperti gini. Nanti kalau direndam ke air dia akan akan jadi segar, terus kemudian jadi mekar gitu ya. Nah, ini taksonominya seperti ini dari kingdom sampai spesiesnya. Kemudian diperoleh senyawa di dalam rumput Fatimah itu zat aktifnya terpenoid, steroid yang setara atau fungsinya hampir sama dengan oksitosin. Nah, ini meningkatkan kontraktilitas otot polos uterus ya. Jadi rumput Fatimah ini jika digunakan, jadi ini diminum sifatnya ya. Jadi biasanya direndam gitu di air yang tentu saja air yang matang ya. Terus kemudian jika rendaman itu nanti diminum pada trimester awal, itu dikhawatirkan memberikan efek yang negatif gitu karena terjadi kontraksi uterus ya. Nah, kalau kontraksi uterusnya meningkat di trimester awal, maka bisa terjadi abortus spontan ya, atau misalnya di trimester 2 itu bisa terjadi persalinan prematur gitu. Tapi kalau digunakan pada akhir kehamilan itu pada ibu yang tidak muncul kontraksi ya, biasanya kan harusnya di trimester 3 itu misalnya sudah minggu 38, 39 gitu kan biasanya kontraksi uterusnya mulai meningkat ya. Dari
kontraksi, kemudian relaksasi sampai kemudian meningkat, kontraksi relaksasinya semakin sedikit, jadi kontraksinya semakin banyak. Nah, kalau pada ibu yang trimester 3 udah 39 minggu lebih kok nggak mules gitu ya. Nah, ini kalau digunakan itu bisa mempercepat proses persalinan. Jadi fungsinya untuk menyebabkan kontraksi uterus gitu ya. Slide berikutnya. Ya, jadi ada penelitian yang mengatakan bagaimana sih mekanismenya kok bisa sampai terjadi kontraksi otot polos uterus. Jadi di dalam rumput Fatimah ini ada fitoestrogen, kemudian flavonoid dan saponin. Nah, ketiga senyawa aktif tersebut itu meningkatkan aktivitas estrogen. Nah, sehingga aktivitas estrogen ini akan meningkatkan ekspresi reseptor oksitosin. Nah, akhirnya uterusnya lebih sensitif terhadap oksitosin endogen. Peningkatan aktivitas estrogen juga akan meningkatkan ekspresi koneksin 43, ya, sehingga terjadi gap junction antara sel otopolos yang nanti akan menyebabkan sinkronisasi kontraksi uterus. Nah, keduanya ini menyebabkan peningkatan kalsium intraseluler yang nanti ion Ca ini berikatan dengan kalmodulin, nah menjadi kompleks Ca2+ dengan kalmodulin dan mengaktifasi myosin light chain kinase yang nanti akan meningkatkan interaksi aktimiosin. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya menyebabkan kontraksi otot polos uterus gitu. Jadi ini adalah pembahasan di penelitian yang yang mencoba menjelaskan bagaimana senyawa aktif yang ada di rumput Fatimah itu bisa menyebabkan kontraksi otot polos uterus gitu. Nah, kalau toksisitasnya, coba slide berikutnya. Nah, ini ada sudah yang meneliti ya, ini masuk ke Elsevier ini jurnal Scopus ini ya. Jadi kualitasnya bagus ya kalau Elsevier ini. Ini sudah ada yang meneliti ini sebenarnya kalau untuk toksisitasnya banyak ya, saya browsing di Google Scholar itu banyak yang meneliti. Ini saya satu aja ya. Jadi ternyata dari penelitian terkait toksisitas dari rumput Fatimah itu dilaporkan bahwa untuk penelitian subakut, evaluasi subakut toxicity dari ekstrak rumput Fatimah yang diekstrak dengan menggunakan pelarut air. Nah, dikatakan di sini bahwa hasilnya itu adalah tidak toksik ya di sini ya. Jadi kalau kita baca di abstraknya itu dikatakan bahwa rumput Fatimah itu kan sudah banyak dikenal ya. Tanaman yang banyak dikenal di Malaysia ini ya, yang meneliti orang Malaysia. Jadi digunakan untuk berbagai macam, termasuk di sistem reproduksi wanita. Nah, kemudian diteliti toksisitasnya, ternyata hasilnya adalah pada dosis 50 mg per kilogram berat badan ekstrak air ya, itu tidak didapatkan efek yang lanjut gitu ya. Jadi nggak ada efek yang ini ya pada dosis 50. Tapi kalau misalnya lebih dari 50 mg itu kemungkinan ada toksik yang terjadi toxicity gitu ya.
Itu abstraknya. Jadi kalau dosisnya 50 mg itu aman, tapi kalau lebih tinggi dari 50 mg itu sudah ditemukan tanda-tanda toksisitas gitu. Ya ini yang digunakan selama 28 hari. Jadi kalau 28 hari menggunakan rumput Fatimah secara terus-menerus dengan dosis 50 mg itu masih aman. Tapi kalau di atas 50 mg sudah mulai ada tanda-tanda toksisitas ya. Itu dari penelitian. Baik, selanjutnya ada herbal apa ini? Comfrey. Ya, slide geser. Ya, Comfrey. Comfrey ini kalau dilihat kayak apa ya ini? Kayak tanaman perdu gitu ya. Nah, ini sama zat aktifnya alkaloid ya. Efeknya meningkatkan kontraksi otot polos uterus gitu. Jadi nanti kalian kalau herbal ini ya nggak bisa dipahami sih ya. Jadi ya harus dihafal gitu ya. Dihafal aja nanti kamu menghafalkannya yang uterotonik jenisnya apa aja, terus kemudian senyawanya apa aja gitu kan rata-rata meningkatkan kontraksi otot polos uterus gitu kan. Senyawanya hampir-hampir sama gitu ya. Flavonoid, alkaloid, sulfonin kayak gitu-gitu aja sama. Ya, terus yang selanjutnya adalah utero relaksan. Slide berikutnya. Slide berikutnya bisa digeser, Faiz. Oke. Jadi utero relaksan di sini terkait dengan kram pada saat menstruasi. Jadi untuk mencegah aborsi itu ya. Itu ada 3 macam herbal ya, yaitu Atropi belladonna, Papaver somniferum, dan Curcuma domestica ini ya. Yang pertama coba kita lihat Atropi belladonna tuh. Slide berikutnya. Ya, Atropi belladonna ini sebenarnya digunakan juga sebagai obat ya kan. Jadi obat untuk anti-inflamasi ya, analgesik gitu kan, sudah ada itu, sudah jadi obat ya, jadi obat dari tanaman, jadi obat itu namanya belladonna ekstrak itu kan dari belladonna ekstrak, kemudian komponennya sudah ada itu. Kalau ini berarti sudah diteliti ya. Terus sumbernya itu dari tanaman Atropa belladonna, terus kemudian efikasinya analgesik, anti-inflamatori, muscle relaksan, kemudian dia bisa digunakan sebagai anti-inflamasi, muscle relaksan, termasuk utero relaksan ya di situ ya. Ya, jadi kalau yang belladonna ini sudah diteliti sampai menjadi obat untuk sintetiknya ya. Oke, slide berikutnya. Ini apa ini? Papaver somniferum ya. Papaver somniferum ini juga antispasmodik dan juga utero relaksan. Antispasmodik itu gini. Jadi kalau misalnya terjadi kram ya, kram, apakah ada kram di otot gitu atau ada di organ internal, maka kemudian Papaver ini bisa mengurangi kram atau spasmodik tadi, antispasmodik ya. Jadi kalau misalnya di intestinal istilahnya kolik gitu, kolik. Jadi kayak misalnya nyeri gitu ya, nyeri di perut tapi bukan di gaster ya. Kalau di gaster kan beda ya. Itu di
kolik. Jadi kolik tuh nyerinya yang gimana ya? Nyerinya yang sangat gitu. Nah, itu bisa saja peristaltiknya demikian kuat gitu kan di intestinal, bisa menyebabkan terus kemudian nyeri yang sangat. Nah, itu bisa dikurangi dengan antispasmodik gitu ya. Dan ini kalau di obat-obat kimia sudah ada itu ya, antispasmodik ya, macam spasminal begitu. Tapi eh, ini juga herbal ini juga bisa sebagai antispasmodik gitu. Terus kemudian utero relaksan ya. Ini gambarnya. Tapi penelitiannya mungkin sudah, tapi saya belum belum mau mencari sampai detail ya. Baik, ke slide berikutnya adalah kurkuma domestika. Ya, kurkuma domestika ini mempunyai senyawa flavonoid ya, yang sama dengan NSAID, non-steroid anti-inflamasi ya, inflamatori. Dan dia menghambat COX, sehingga bisa menyebabkan relaksan pada otot polos, juga sebagai antispasmodik dan utero relaksan. Nah, kalau kurkuma domestika ini hampir sama ya, ada kurkuma longa gitu ya. Ini kan famili dari apa ini ya, kurkuma ini jahe gitu ya, kunyit gitu ya, sejenis kunyit jahe gitu. Dia itu sebagai antispasmodik ya, flavonoid. Oke. Slide berikutnya ini adalah kontrasepsi ya, kontrasepsi. Jadi ada pare, ada kunyit, terus kacang ercis ya, Phaseolus vulgaris, kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis, cacing, dan kamunah ya. Jadi ada beberapa nama yang enggak familiar ya, tapi di buku herbal itu mereka berfungsi sebagai kontrasepsi. Oke, kita lihat yang pertama, kontrasepsi sudah tahu ya kalian maksudnya. Slide berikutnya. Yuk, slide berikutnya. Pare kan, pare banyak yang tahu ya, pare untuk apa itu namanya? Apa sih biasanya pare itu digunakan di beli siomay yang ada parenya gitu ya, atau apapun ya. Nah, ini rasanya pahit gitu. Nah, ini juga ternyata mengandung flavonoid, sehingga sebagai kontrasepsi dia itu dikatakan menghambat enzim aromatase. Jadi kalian sudah belajar di skenario 1, enzim aromatase itu mengkonversi androgen menjadi estrogen ya, yang ada di sel TK kemudian ke sel granulosa dengan enzim aromatase ini. Jadi dia menghambat sehingga androgennya tidak bisa diubah menjadi estrogen gitu. Nah, karena estrogennya nggak bisa dikonversi, maka jumlah estrogennya juga tidak cukup banyak gitu ya. Jadi meningkatkan hormon testosteron gitu. Nah, karena estrogennya tidak banyak, maka mempengaruhi proses terjadinya ovulasi gitu. Jadi kalau makan pare banyak-banyak itu mungkin bisa ini ya, tapi kita nggak tahu berapa banyak, apa harus makan tiap hari 1 kilo gitu kan, nggak tahu ya. Jadi biasanya penelitiannya ini masih dalam taraf penelitian laboratorium, jadi belum ke manusia. Jadi kalau misalnya ternyata diteliti di mencit gitu ya, di mencit bisa gitu dengan sekian gram berapa lama begitu. Nah, itu nanti kan dikonversi, kalau mencit beratnya berapa, kalau manusia beratnya berapa kan gitu. Kalau mencit dia makan pare, kemudian misalnya selama berapa, 3 bulan misalnya, terus dengan dosis sekian,
Setelah itu mencitnya dibunuh, terus dilihat ovariumnya gitu ya, folikelnya, ini kan estrogennya diukur. Kalau memang turun dan sebagainya seperti ini, pembahasan ini, maka kemudian kalau dikonversi ke manusia, maka berapa banyak tuh pari yang harus apa dikonsumsi gitu ya, kan gitu. Ya, jadi kalau sampai jadi penelitian herbal itu penelitian yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi suatu obat ya. Tapi obat-obatan kimia yang sekarang kita gunakan ini itu memang awalnya semuanya dari tanaman. Bagaimana misalnya uh, kina itu digunakan sebagai obat anti malaria, atau misalnya ada obat anti malaria yang paling baru itu juga dari herbal ya, artemisinin. Jadi artemisinin itu dari tanaman di Cina, di Guangzhou, Cina sana. Nah, penelitinya meneliti artemisinin ini mulai senyawanya, kemudian struktur kimianya, mulai diteliti dari in vitro, in vivo, sampai toksisitas, sampai kemudian bisa diisolasi, kemudian diuji klinis di manusia, terus kemudian sampai dipasarkan, dan akhirnya dia dapat hadiah Nobel. Nah itu dia nelitinya 50 tahun. Dapat Nobel itu usia 85 gitu. Tapi dia neliti tok loh itu ya. Jadi ilmuwan bener. Itu baru obatnya itu baru jadi. Setelah meneliti sekitar ya 40-50 tahun itu dia melakukan penelitian. Dan memang sekarang sudah ada obat kimianya, jadi dibuat sintetiknya. Jadi kalau herbal itu kan di dalam satu herbal itu banyak senyawa gitu. Nah itu kan harus dipisahkan, misalnya ada 1000 senyawa. Saya cuma pengen tahu flavonoidnya, kan memisahkan itu tuh sudah memakan waktu 10 tahun paling gitu. Nah setelah dapat dipisahkan baru diuji cobakan gitu. Nah, kalau memang mau diteliti sampai nanti mau jadi obat itu ya lama prosesnya gitu. Belum lagi mulai uji subklinis ya, preklinik dari hewan coba sampai ke manusia, sampai toksisitasnya sebelum bisa dipasarkan. Jadi prosesnya sangat lama gitu. Tapi kalau yang jamu gitu, nah itu memang nggak perlu dipisahkan senyawanya. Jadi memang yang diambil adalah ketika herbal itu, jamu itu memang banyak mengandung senyawa, dan justru dengan banyak mengandung senyawa ini ditambah macam-macam jadi berefek gitu loh. Jadi beda mindsetnya ya antara ilmuwan yang di Western dengan yang di Timur ya. Jadi kayak di Indonesia, Jepang, Cina, Korea ya kayak gitu kan lebih ke ini ya, pengobatan timur gitu ya. Ya kalau orang Western nggak mau, kalau ini apa ini herbal, yuk kan macam-macam di situ. Saya cuma pengen diisolasi satu komponen aja gitu. Jadi memang penelitian herbal itu jarang ada di Western, pasti di Asia ya, pokoknya negara-negara yang memang banyak dari nenek moyangnya itu menggunakan herbal itu untuk pengobatan ya. Oke, jadi itu untuk tari. Slide berikutnya kunyit. Nih ya, tadi sama ya. Kalau tadi kurkuma. Nah, kunyit ini juga dikatakan sebagai kontrasepsi ya. Jadi ada kandungan terpen dalam minyak atsiri yang bisa mengumpalkan sperma. Jadi maksudnya bukan mengumpalkan sperma ya. Jadi menurunkan daya motalitas geraknya dari spermatozoa, dan daya hidupnya. Kalau spermatozoa kan bisa hidup di dalam vagina itu sekitar
tiga harian ya. Jadi itu mungkin jadi lebih pendek gitu maksudnya eh, umurnya gitu. Jadi dia nggak bisa mencapai sel telur atau ovum ya. Kemudian juga dikatakan bisa mengumpalkan semen gitu ya. Nah di sini juga ada penelitian yang memang sudah meneliti tapi ya di hewan coba ya, di tikus atau di mencit itu mekanismenya juga eh, dikatakan karena kurkumin ini mempengaruhi aksis hipotalamus hipofisis anterior gitu ya. Jadi menurunkan GNRH, terus kemudian akhirnya eh, FSH dan LH-nya juga menurun ya. Jadi kalau FSH LH-nya turun, maka kan maturasi folikelnya juga akhirnya terhambat ya, jadi nggak terjadi ovulasi. Seperti itu juga beberapa studi histopatologi pada tikus betina Wistar itu menunjukkan kurkumin itu bisa menyebabkan folikel ovarium itu mengalami degenerasi gitu. Ya, juga terjadi penurunan jumlah corpus luteum. Dan juga ada menghambat di beberapa enzim yang penting dalam sintesis estrogen dan progesteron. Ya, akibatnya menurun kadar estradiol dan progesteron sehingga menghambat proliferasi dari endometriumnya dan uterus tidak siap untuk implantasi gitu ya. Jadi itu beberapa uh, penelitian yang meneliti terkait kontrasepsi dari bahan alam yaitu kurkuma. Slide berikutnya. Nah, ini kacang ercis ya yang sering kita makan kalau makan sup ya. Kadang ada yang dicampur kacang ercisnya gini atau makanan capcay gitu atau apalagi gitu ya, biasanya yang agak makanan Chinese gitu ada kacang ercisnya bikin ya. Nah ternyata juga mengandung senyawa silohidroksiquinon yang ternyata bisa sebagai antifertilitas non steroid ya. Jadi menghalangi aktivitas spermatozoa. Ya tentu saja pasti ada jumlahnya. Jadi berapa banyak yang diberikan dan seberapa aktivitas spermatozoa yang bisa dihambat gitu. Slide berikutnya. Ini kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis ya. Jadi kembang sepatu masih banyak ditemui apa enggak ya? Kayaknya agak susah sekarang melihatnya. Kalau zaman dulu masih banyak ya. Lihat di kampung-kampung gitu. Di rumah-rumah biasanya punya halaman. Ini sifatnya anti-estrogenik ya. Terus juga mengganggu keseimbangan hormon progesteron ya. Oke, slide berikutnya. Ini pacik ya, kayak tanaman hias itu kalau kita sering lihat itu sebagai ada yang warnanya kuning, ada yang merah gitu ya. Nah ini ternyata juga memiliki senyawa steroid. Ya, steroid yang merupakan prekursor dan hormon yang similar dengan hormon estrogen. Ya, jadi dia lebih kepada menurunkan sekresi FSH pada keadaan tertentu, sehingga akan mempengaruhi ovulasi. Ya, tapi saya belum menemukan ininya, belum menemukan penelitian yang bagus gitu loh untuk mendukung tuh. Oke, slide berikutnya ini Camunah ya. Camunah ini kandungan steroid dan terpenoidnya yang bisa digunakan sebagai kontrasepsi gitu. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat Dayak ya. Oke, slide berikutnya. Nah ini fertilizer penyubur ya. Jadi kalau infertility, jadi sudah menikah selama 2 tahun, menikah selama 3 tahun, kok belum
memiliki keturunan yang mungkin harus melakukan pemeriksaan gitu ya. Untuk kasus-kasus infertilitas atau gangguan hormon. Nah, ini ada kecambah, daun pakel, dan tribulus terrestis. Oke, ini kalau ini kecambah ya, tahu biasanya mengandung vitamin E gitu, makanya orang Cina itu sering makan kecambah, makanya subur-subur gitu ya, anaknya banyak. Kalau dulu, kok sekarang di Cina ada pembatasan anak ya kan, harus satu anaknya gitu karena jumlah penduduknya udah sangat banyak gitu. Kalau dulu kan satu keluarga Cina tuh anaknya berapa, lebih dari 6 gitu ya satu keluarganya gitu. Nah, sekarang kalau di Cina sendiri itu sudah pembatasan ya, jadi cuma satu bolehnya. Kalau ada yang lain maka tidak dibiayai pemerintah dan sebagainya gitu. Tapi nggak tahu kalau kebijakan sekarang apakah masih begitu atau enggak gitu ya. Nah, itu untuk menekan demografinya. Karena populasinya banyak banget di Cina ya jumlah penduduknya. Nah, ini kecambah ini mengandung vitamin E dan terpenoid sehingga meningkatkan fertilitas gitu. Terus yang selanjutnya ini pakel, Mangifera foetida. Nah, ini saya juga nggak terlalu jarang ya ngelihatnya ini, kalau nggak tahu gitu ya nggak ngerti ini ya, sebagai fertilizer. Nah, ini kan masih etnomedicine ya. Jadi gerus campuran kecambah, tambah ini tambah itu gitu ya. Jadi kayak ramuan. Jadi ini etnomedicine, belum diteliti secara saintifik gitu. Jadi ini etnomedicine berdasarkan evidence base gitu ya. Jadi mungkin apa itu namanya, dari nenek moyangnya begini-begini, tambah ini tambah itu terus diminum, nah nanti ternyata ada efeknya gitu. Yuk, slide berikutnya ini juga tribulus terrestis ya, ini gambarnya seperti ini. Nah, ternyata di senyawa tribulus terrestis ini ada protodisin dan DHA yang merupakan bahan dasar pembentuk testosteron dan estrogen gitu ya. Kalau kalian refresh kembali ke biosintesis estrogen dan progesteron kan memang ada DHA itu ya. Oke, slide berikutnya jahe Zingiber officinale. Nah, ini juga begitu. Masih kalau sebagai fertilizer ini masih etnomedicine, belum belum diteliti secara saintifik ya. Oke, slide berikutnya antiseptik. Ya, antiseptik bisa anti jamur ya, kandidiasis atau antibakteri atau antivirus. Oke, slide ini yang paling slide ya, ini yang sering kan sirih ya. Jadi semua orang rata-rata sudah familiar dengan sirih ya. Sirih ada sirih hijau, sirih merah, dan sudah paham biasanya sirih itu digunakan untuk antiseptik. Bahkan dulu nenek kita itu menggunakan sebagai apa namanya itu, pinang ya kalau bahasa Jawa itu ya, di dikunyah gitu loh ya, sama apa itu ininya, serabutnya apa gitu ya, jadi giginya jadi kuat gitu. Ini pakai kapur apa ya, kalau bahasa Jawa itu enjet gitu, yang putih itu, terus ditambah sirih, terus ditambah apa lagi gitu, terus nanti di apa ya, dikunyah-kunyah gitu, tapi nggak ditelen, dikunyah-kunyah, terus nanti ada kayak apa itu serabut apa gitu ya untuk menggosok giginya gitu, tapi nanti jadi apa, warnanya agak merah-merah gitu, tapi giginya kuat, terus apa namanya, nggak pernah ini bukan keropos, nggak karies gitu loh. Nah, itu zaman apa, nenek-nenek dulu itu
Jadi mereka mesti pakai sirih terus kadang-kadang disumpel apa sih disumpel itu ya, ditaruh di mulutnya gitu kayak gitu ya. Tapi giginya bagus gitu loh. Jadi pas usianya sudah lanjut tuh ya jarang giginya jarang ompong, maksudnya mas nggak cepet tanggal ya giginya ya itu. Karena menggunakan juga salah satunya sirih ini ya. Dan sirih ini juga biasanya kalau keputihan gitu itu biasanya apa dibilas gitu ya, dibilas dengan sirih yang sudah direbus daun, ditambah air terus direbus terus nanti digunakan untuk membilas, itu juga apa bisa mengurangi jamur gitu ya. Tentu saja tapi tergantung ya, kalau kandidiasisnya itu udah meluas itu ya, kalau cuma sirih aja ya nggak nggak bisa apa nggak bisa sembuh, harus juga pakai anti jamur ya. Apakah itu anti jamur yang diminum secara oral atau dioleskan ya, bentuk salep gitu. Ya, slide ini cengger ayam ya. Ini ada zat aktif alkaloid, triterpenoid, dan juga untuk kandidiasis ya, kandidiasis. Oke, jadi keputihan karena jamur itu beda dengan keputihan karena eh, apa protozoa atau yang lainnya ya. Jadi kalau kalau jamur itu biasanya keputihannya itu maksudnya nanti bisa berubah warna gitu ya. Jadi kadang kekuningan gitu ya sampai kehijauan gitu. Itu menandakan bahwa eh, diinfeksi oleh jamur. Tapi kalau protozoa biasanya warnanya putih ya, sekretnya itu ya, sekret vaginanya terus berbusa gitu kadang itu ya. Jadi beda dari melihat sekretnya itu beda gitu ya. Terus biasanya kalau disebabkan jamur tuh gatal ya, di samping perubahan keputihan itu kalau normal ya dia bening ya, bening nggak berubah warna terus nggak ada gatal dan tidak berbau gitu ya. Jadi misalnya eh, lagi belajar ya mau ujian gitu, stres misalnya, terus akhirnya keputihan tapi bening gitu, nggak putih nggak tapi bening terus nggak berbau nggak gatal gitu, itu normal karena kita apa namanya belajar tadi ya agak capek dan sebagainya begitu. Tapi kalau sudah berubah warna kemudian berbau dan gatal, nah itu bisa uh, diasumsikan infeksinya dari jamur ya, atau juga protozoa juga ya, seperti itu. Slide berikutnya, chamomile. Ini bagus ya bunganya. Ini kayak bunga kalau kalian ada temenmu, bukan, kalau kalian lihat kakak-kakak kelas sekarang kalau kalau selesai ujian kompre gitu dikasih bunga sama temennya, foto-foto ya kan, buat buklet gitu. Ini chamomile ini juga bagus ini kalau diberikan kayak apa, kayak bunga aster gitu ya. Nah ini juga ternyata sebagai antiseptik ya. Saya punya zat aktif flavonoid, terpenoid, alpha bisabolol, dan gunanya sebagai antiseptik ya. Itu. Tapi saya belum dapat ininya penelitian yang meneliti tentang chamomile sebagai antiseptik secara saintifik ya. Slide berikutnya. Udah habis ya. Baik, jadi untuk herbal tidak banyak slide-nya dan murni hafalan ya, hafalan. Jadi nggak usah dimengerti ya. Jadi dihafalkan aja gitu. Kamu hafalkan. Terus kemudian yang harus dipahami bahwa herbal itu sebagai kandidat untuk beberapa
sebagai yang berefek pada sistem reproduksi wanita itu juga perlu diteliti toksisitasnya, gitu kan? Jadi meskipun herbal itu juga bisa nggak aman gitu loh kalau kita menggunakannya berlebihan, ya kan? Jadi harus ada uji toksisitasnya. Sama kayak obat. Obat itu kalau mau diedarkan, dipasarkan itu pasti sudah ada uji toksisitasnya. Jadi tahu kalau dosis sekian itu sudah toksik, gitu ya. Nah yang di kita itu yang belum untuk herbal itu kadang-kadang uji toksisitasnya belum ada, gitu ya. Kemudian yang harus diketahui lagi bahwa herbal ini sifatnya apa namanya ajuvan ya. Kalau digunakan di Indonesia itu, jadi sifatnya pertama adalah preventif, mencegah ya. Terus yang kedua ajuvan. Ajuvan itu adalah kalau untuk kuratif pengobatan itu ajuvan tuh menambah gitu. Jadi bukan substitut ya. Jadi misalnya ada sebagai anti jamur gitu. Terus nggak menggunakan uh, obat-obatan anti jamur misalnya ketokonazol, terus salep ketokonazolnya, mikonazolnya nggak dipakai, cuma apa sirih aja gitu ya enggak juga gitu loh ya. Kalau mencegah iya, kalau mencegah bisa. Jadi sebelum terjadi dicegah itu bisa pakai herbal. Tapi sejauh ini kalau untuk treatment kuratif itu harus adjuvan sifatnya. Jadi dia menambah gitu ya. Tapi kalau menggantikan belum itu. Itu yang harus dipahami ya. Jadi bukan selama ini sih belum ada yang kecuali kalau herbal itu sudah diteliti sampai menjadi obat itu tadi ya, kayak ekstrak belladonna, terus kina, terus juga artemisinin itu, dan banyak lagi obat yang dari tanaman yang memang sudah di dibentuk obat itu beda lagi ya, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan?